Selamat pagi. Pagi. Oke. Oke, denger ya. Ya. Oke. Nah, oke, yang belum bergabung segera bergabung hari ini langsung itu ya, tiga jurusan. TKJ, OTKP ya, oh, sama AKL. Ya, Pak. Oke. Oke, yang belum bergabung segera bergabung, dikasih tahu teman-temannya atau mungkin yang lain. Nah, sebelum dimulai saya mohon yang kuotanya lebih atau di rumah menggunakan WiFi silakan diaktifkan videonya. Oke, ditunggu untuk segera mengaktifkan videonya. Ayo, sebagian besar belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan dulu biar saya juga bisa melihat yang sudah hadir siapa saja. Nah, eh untuk ini kan hampir kita satu semester ya, belum pernah ketemu untuk yang Simdik secara langsung. Semoga saja nanti di semester genap kita bisa sekolah lagi, bisa full di sekolah, bisa belajar di lab. Oke, ayo silakan diaktifkan videonya. Ditunggu sambil menunggu temennya yang belum bergabung. Oke, sebelumnya nanti saya mohon tiap itu ya, tiap ketua kelas di kelasnya masing-masing mengirimkan hari ini yang hadir Zoom yang pertama ini siapa saja, yang tidak hadir juga siapa saja, nanti dibuatkan kayak bisa list di Word ataupun di Excel, bebas. Pokoknya nanti di akhir acara silakan direkap yang hadir, nanti dikirimkan ke saya. Oke. Sebelumnya kemarin di LMS-nya sudah itu sudah dibuka rek Sudah, semalam. ya, Pak. Oke. Nah, semalam sudah saya kirimi tugasnya itu ya, ke tugas akhir untuk yang semester ini. Jadi eh, nanti sebelum UAS diusahakan sudah mengumpulkan semua. Di situ ada kriterianya. Oke, di sini yang LMS-nya eh ke error atau itu rek sudah. Sebentar sebentar, suara saya aneh kedengeran ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, untuk hari ini kita mulai dulu sambil nunggu teman-temannya bergabung. Semoga saja semuanya bisa bergabung. Oke, silahkan dilihat di layar saya. Oke, di semalam saya sudah mengirimkan tugas akhir di Microsoft LMS-nya, dan semua jurusan sudah sepertinya sudah ada, sudah termasuk. Silakan dibuka yang eh, LMS-nya bisa dibuka. Yang belum dibuka segera di itu ya, segera di
istilahnya diusahakan ke adminnya agar kalau ada yang error terus tidak bisa dibuka, terus kayak akunnya lupa kata sandi, oke segera ditanyakan. Oke, saya mulai dulu. Saya langsung mulai saya ambil salah satu jurusan ya di sini di TKJ 1. Saya mau memperlihatkan kemarin tugasnya seperti apa sih gitu ya. Nah, oke, nanti jika itu ya belum paham dengan penjelasan saya, silakan eh, itu langsung saja ditanyakan. Jadi tidak usah menunggu penjelasannya selesai. Kalau memang ada yang belum paham dan bingung, silakan langsung saja ditanyakan. Oke, kita mulai dari tugasnya. Mana ya? Simon buat ebook. Student view-nya mana ya? Edit student view. Oke. Nah, di sini saya memberikan beberapa kriteria tentang tugas kita hari ini. Jadi saya akan sedikit membahas tentang tugas akhirnya. Soalnya dari kita 2 minggu ini kan sudah tidak ada itu ya. Kita belum ada pertemuan. Minggu kemarin ada libur sangat panjang, cuti bersama mulai hari Rabu sampai Minggu, dan seharusnya ada pelajaran dan tugas. Memang saya sengaja kalau libur sebaiknya istilahnya benar-benar diliburkan saja. Jadi kalau libur ya tidak ada tugas seperti itu. Nah, yang selanjutnya tugas ini sebagai tugas akhir ketika nanti mau ujian akhir sekolah. Jadi yang kemarin tugasnya ada yang kurang lengkap, ada merasa yang belum lengkap juga, silakan segera dikirimkan. Nah, oke. Terus kemarin ada beberapa siswa ya yang tugasnya belum lengkap ketika ujian tengah semester. Cuman di situ nilainya sudah saya kasih, istilahnya dipinjami dulu nilainya. Nah, kekurangannya silakan dikirimkan, Rek. Jadi tugas-tugas yang kemarin belum mengerjakan, belum mengirimkan, silakan segera dikirimkan. Oke, di sini saya mulai dulu. Tugas ini berjudul tentang membuat e-book. Kemarin kan sudah saya jelaskan di 2 minggu yang lalu di pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita sudah selesai membuat video dan diupload di YouTube, selanjutnya kita bikin sebuah e-book, Rek. Nah, di sini kalau kemarin saya jelaskan tentang e-book tidak harus menggunakan aplikasi yang rumit-rumit, cukup menggunakan Office. Office-nya tidak harus Office Word yang terbaru, tetapi yang bisa diekspor atau disimpan menjadi electronic publication atau disingkat EPUB. Nah, oke. Oke, yang belum mengaktifkan videonya segera diaktifkan. Sambil saya jelaskan, ditunggu biar saya di sini juga tidak ngomong sendiri, biar ada yang istilahnya ada yang merespon ketika nanti apakah sudah paham tentang tugasnya atau mungkin ada yang kebingungan, ada kendala mungkin dan seterusnya. Silakan diaktifkan videonya. Kalau perlu nanti kalau ada yang ditanyakan itu langsung saja ditanyakan. Oke, silakan diaktifkan videonya, Rek. Yang belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, tugas ini dimulai pada hari ini, Rek, yo. Semenjak tadi dipublikasikan atau diupload sekitar jam 1 kalau tidak salah. Nah, semalam saya kirimkan itu sudah bisa, istilahnya sudah aktif, sudah bisa dikerjakan kalau sudah paham dengan tugasnya. Nah, tugas ini akan ditutup 3 minggu ke depan tanggal 27.
November. Jadi diingat-ingat bahwa akhir pengumpulan tugas ini di November tanggal 27 pukul 11.59 di malam hari atau PM. PM itu istilahnya sore ya, sore sampai tengah malam. Oke, untuk itu nilainya adalah jika nilainya benar semua berarti mendapatkan nilai 100. Nah, ini nilainya 100. Nah, ini ada beberapa langkah di sini untuk kira-kira ketika mengerjakan nanti seperti apa. Nah, oke, yang pertama, untuk tugas terakhir semester ganjil adalah membuat e-book berupa file dengan jenis EPUB. Jadi yang belum paham tentang EPUB bisa dibaca lagi di buku simdiknya atau lewat googling juga bisa. Di situ banyak sekali contoh-contoh tentang pembuatan sebuah EPUB. Nah, selanjutnya kita masuk di ketentuan. Yang pertama, e-book berisi tentang rangkuman sebuah materi pelajaran yang diterima selama 4 hari terakhir, berarti mulai dari hari Senin kemarin. Nah, rangkuman dari semua pelajaran silakan diingat-ingat mulai dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis. Jadi mulai tanggal 2 November sampai dengan 5 November. Nah, oke, berikutnya ini adalah pembuatan itunya ya. Jadi kita ada ketentuan tentang strukturnya. Struktur nanti bukunya seperti apa. Yang pertama, di halaman 1 berisi judul. Jadi judulnya hanya seperti ini, rangkuman materi pelajaran dalam waktu ini. Harusnya bukan itu ya 5 hari ya. Ini harusnya hanya itu aja 4 hari aja, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Selanjutnya dikasih nama lengkap, ada nomor absennya seperti biasa, ada juga kelasnya. Itu di halaman yang pertama. Nah, di halaman yang kedua berisi tentang daftar isi. Nah, jadi nanti bukunya juga dikasih halaman. Jadi kalau ada sebuah daftar isi berarti ada halamannya, dikasih nomor halaman. Nah, selanjutnya di halaman ketiga dan seterusnya itu berisi tentang rangkumannya. Misal saya ambil sebuah contoh, di hari Senin tanggal 2 November 2020 mata pelajarannya apa, misalkan ada agama, rangkumannya apa. Nah, di situ silakan dijelaskan. Di hari Senin itu biasanya kalau kita lihat itu ya ke jadwalnya, untuk yang kelas 10 itu kan ada yang luring dan ada yang online. Jadi dua-duanya juga dituliskan. Jadi misalkan pelajaran apa, rangkumannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran apa, rangkumannya apa. Jadi di satu hari ini bisa jadi nanti tidak hanya itu aja, istilahnya bisa 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya. Nanti di hari berikutnya juga seperti itu. Nah, pelajarannya apa untuk yang hari Selasa, rangkumannya apa materinya. Nah, di situ kan tidak hanya sehari, tidak hanya satu aja toh pelajarannya. Jadi nanti bisa full sesuai jadwalnya. Nah, sampai hari keempat atau hari Kamis 5 November. Nah, selanjutnya diketik menggunakan aplikasi Word, LibreOffice, Office Word, LibreOffice, Google Doc, atau aplikasi pengolah kata yang lain. Jadi untuk penggunaan aplikasinya tidak terbatas pada Office di Word saja. Jadi bisa juga dikerjakan lewat HP. Kalau memungkinkan dan punya laptop bisa dikerjakan di laptop.
Kalau belum memungkinkan bisa juga dikerjakan di HP. Dan aplikasinya itu tidak harus Office Word 2000 berapapun, atau pakai yang LibreOffice juga bisa, atau pakai Google Doc yang versi online juga bisa. Asalkan disitu menggunakan aplikasi pengolah kata. Nah, jadi aplikasinya bebas, tidak harus pakai Office Word saja, bisa pakai Office yang lain. Oke. Terus selanjutnya buat serapi mungkin. Jadi silakan dikelola atau diolah layoutnya, kayak dirapikan. Misalkan di situ jika ada nomor, misalkan hari yang pertama kan dikasih nomor nih, hari Senin misalkan, yang pelajaran yang pertama di sini titik-titiknya ini dikasih nomor 1 bisa, nomor 2 bisa, atau dikasih kayak bintang-bintang. Nah, biar rapi, dan juga dikasih nomor halaman, biar nanti ketika penulisan sebuah daftar isinya bisa lebih mudah. Nah, ini tidak ada ketentuan jumlah halaman minimal. Jadi kalau kita buat betul mulai hari Senin sampai Kamis, itu tidak mungkin hanya 3 halaman saja. Bisa jadi sampai 10 halaman atau lebih. Karena kan tiap hari pelajarannya tidak hanya itu satu saja. Jadi bisa beberapa pelajaran, dan rangkumannya mungkin tiap pelajaran juga berbeda-beda. Tergantung hari itu yang dikerjakan apa atau yang didapat apa. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya tidak ada ketentuan jumlah minimal. Sudah, setiap kelas jadwal pelajarannya bisa sama bisa berbeda. Nah, mungkin untuk yang jadwalnya ke online atau menggunakan Zoom itu bisa juga sama. Nanti ada beberapa siswa yang per kelas itu sama. Nah, ada juga yang berbeda, tergantung hari Senin itu yang di materinya yang disampaikan apa saja. Nah, selanjutnya setiap anak pemahamannya tentang sebuah materi juga berbeda. Jadi tidak mungkin nanti tiap anak pemahamannya sama persis, semua sekolah sama, semua angkatan sama kan. Enggak. Jadi usahakan ini menggunakan pemahaman sendiri, menulis sendiri, mengetik sendiri, diingat-ingat apa yang diterima dari pelajaran yang lalu, dari mulai hari Senin sampai hari Kamis. Bisa jadi nanti sangat berbeda tiap anak, mulai menulisnya, isinya, pemahamannya bisa juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya simpan dan save atau export menjadi sebuah file EPUB. Jadi filenya harus EPUB, tidak boleh doc, tidak boleh sebuah PDF. Jadi hanya menerima file EPUB. Nah, langkah-langkahnya setiap office itu punya langkah save atau export dengan jenis file yang bernama EPUB. Nah, setiap office ada, setiap aplikasi office ada. Jadi nanti setelah dikerjakan silakan disimpan atau diekspor menjadi file EPUB. Nah, selanjutnya ada ketentuan penilaian. Yang pertama, jika dikumpulkan minggu pertama setelah tugas dirilis dan benar sesuai ketentuan, maka nilainya bisa antara 91 sampai 100. Minggu kedua 86 sampai 90. Minggu ketiga 81 85. Kalau sudah ditutup dan nanti mengirimkan lewat link ke cadangan dan benar, itu nilainya 80. Kalau tidak mengumpulkan, nilainya UAS 0. Halo, sampai sini apakah sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Silakan diajukan. Apa itu yang pindah ke EPUB itu bagaimana, Pak? Oke, pindah ke EPUB. Misalkan di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya itu ya, LibreOffice. Nah, oke, saya misalkan mengetik apa ya, jadwal minggu ini.
ada 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya di setiap aplikasi Office bisa pakai Office Word, LibreOffice, Google Doc, itu ada namanya file export as. Nah, itu ada di sini export as EPUB, EPUB. Nah, kalau kita save export, export as EPUB, ya, kita pilih yang ke versi 3. Nah, di OK. Saya kasih judul jadwal. Nah, save. Nanti di dokumen juga akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah bentuk file EPUB. Nah, oke. Selanjutnya, kalau kita menggunakan di Google Doc misalkan, Doc. Di Google Doc juga ada. Setelah kita mengetik misalkan Nyaresam, nah seperti ini ya. Kalau Google Doc juga sama langkahnya. Di sini ada file export. Mana ya ekspornya? Publish to web bukan export, mana export? Go it file. Oh, ini ada download ya. Menyimpannya atau ekspornya lewat ini. File ke download. Di sini ada publication. Nah, EPUB. Jadi setiap Office bisa menggunakan bisa menyimpan file berjenis EPUB. Oke. WPS saya belum itu ya, belum pernah apa ya, istilahnya belum pernah mencoba. Silakan nanti dicoba. Kalau tidak bisa silakan gunakan ini aja. Google Doc aja. Google Dokumen. Doc. Nah, ini semua Android bisa, terus yang versi web juga bisa. Kalau tidak bisa di WPS, kalau yang lain bisa juga tidak apa-apa. Oke, ada lagi yang ditanyakan tentang tugasnya? Silakan. Halo? Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya, itu berarti rangkuman materinya mulai dari hari Senin kemarin ya, Pak ya? betul. Mulai hari Senin tanggal 2 sampai hari Kamis tanggal 5. Oh iya, Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ya. Hari Senin tuh cuma satu materi, jadi cuma satu mapel, jadi cuma ditulis itu saja, Pak. Kalau hari Senin memang cuma satu mapel ya enggak apa-apa, ditulis saja. Kan kalau tidak salah tiap kelas beda-beda ya. Itu Ada yang Sabtu, Pak, itu ditulis apa tidak? oh tidak usah kalau diganti. Kan itu belum diajarkan. Kalau rangkuman kan sudah diajarkan di situ ya apa saja yang didapat. Terus misalkan di situ gurunya menampilkan gambar atau screenshot atau rekam layar bisa ditampilkan juga dalam bentuk gambar saja. Atau misalkan gurunya menerangkan dan ingatnya itu ada peta konsepnya, ya silahkan dibuat peta konsepnya. Nah, gitu. Pokoknya apa saja yang diajarkan di hari mulai hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis silahkan dituliskan, ditampilkan setiap pelajaran. Ada lagi? Pak, kalau Iya. matematika itu terus kesulitan menulis atau menggambarnya bagaimana, Pak? Gambar itu rumusnya atau le? Menggambar rumus apa gimana? Iya, apa namanya?
Oke, jadi kalau yang matematika, kalau ada rumusnya bisa pakai fitur equation. Equation itu rumus-rumusnya. Kalau ada rumusnya seperti itu, silahkan dibuat rumusnya. Kalau grafik bisa buatnya di mana saja. Misalkan kalian buatnya di Paint atau buat menggambar yang lain lewat bisa Paint, bisa Kepinta atau yang lain, atau lewat Photoshop atau apalah, nanti silakan disimpan di bentuknya gambar, nanti disisipkan di ke dokumennya. Kan kalau yang edit gambar di HP kan juga banyak. Nah, silakan seperti itu. Misalkan tidak ada fiturnya di Wordnya, tidak ada fitur bikin apa namanya kayak grafik atau apa. Biasanya kalau grafik itu ada di Office. Nanti tinggal dimasukkan aja rumusnya. Nanti sudah ada datanya. Ada kok fiturnya seperti itu. Kalau di Word ada fitur penulisan rumus yang namanya equation. Kalau grafik ya ada sepertinya. Coba dilihat dulu. Kita pakai aja yang umum ya, pakai Google Doc. Mana Google Doc ya? ALT berapa ini? 1 2 3 4 5. Nah, di sini misalkan kita mau masukkan rumus ya, matematika ya. Kita lihat di insert. Ada insert. Insert di sini ada gambar, ada tabel, ada sebuah gambar juga, ada bagan, bar, kolom, line, pie dan seterusnya. Terus ada equation. Nah, ini semuanya ada untuk matematika. Bisa gunakan Google Doc, bisa pakai Office Word dan seterusnya. Oke, ada lagi yang belum dipahami? Pak, saya Ya. di kelas saya hari Senin tidak ada Zoom, Pak. Ya yang luring aja di itu. Oh, Ya. Jadi sehari itu ya kalau ada luring, ada Zoom, semuanya dituliskan. Pelajarannya apa saja di hari itu saja. Misalkan hari Senin ya, misalkan ada luring, eh, biasanya kalau luring itu pelajarannya sesuai itu ya jurusan ya. Nah, apa gitu terus selanjutnya yang Zoom entah ada pelajaran yang lain misalkan di matematika, ada seni budaya dan seterusnya, silakan ditulis lengkap. Pelajarannya apa? Dikasih kurung ini Zoom atau luring. Kalau Zoom dikasih kurung Zoom. Nanti kalau luring dikasih kurung juga luring. Nah, di situ di sebelahnya judul ini pelajarannya itu rangkumannya. Rangkumannya apa saja yang diterangkan atau yang diterima apa saja dari pelajaran itu. Oke, ada lagi? Ya. Oke. TKJ 1. Oh, sama sekali? yang hari Senin itu Zoomnya diganti hari Sabtu, Pak. Oh gitu. Itu semuanya apa? Semua siswa. Semua siswa? Iya, Pak, dijadwal Bener? semua diganti hari Sabtu gitu. Oh gitu. Berarti untuk hari Senin itu ya kosong ya? Halo? Di AKL cuma satu pelajaran, Pak. Oh gitu. Oke. Yang kosong hari Senin silakan dikosongi. Kalau yang hari Seninnya ada ya silakan ditulis ada. Gitu. Kalau hari Selasa Rabu kan full ya? Selasa Rabu Selasa Rabu Kamis. Full apa itu ada yang kosong? Oke, full ya. Oke. Jadi yang hari Senin itu pelajarannya ada ya ditulis, biarpun cuma satu. Kalau tidak ada ya cuma dikasih judul hari Senin, mata pelajarannya dikosongi aja, rangkumannya dikosongi. Cuman tetap diketik itu judulnya mata pelajaran harusnya apa, kosong kosong gitu aja. Maksudnya kosong dikasih strip atau bener-bener tidak usah dikasih ketulisan, gitu aja kalau yang kosong.
Kalau yang ada ya ditulis, misalkan pelajarannya apa yang cuma satu ya dituliskan, terus rangkumannya apa, seperti itu. Oke, ada lagi? Pak, Halo? Iya? itu kalau misal pas Zoom nggak, gurunya tidak menerangkan materi, cuma dibuat apa itu presentasi, terus itu gimana Pak? Ya silakan diolah kata-katanya. Di situ kan biarpun tidak menerangkan kan di situ ada pelajarannya toh, presentasi. Yang presentasi siapa, keisinya siapa. Nah, misalkan teman saya hari ini pelajaran ini jadwalnya presentasi. Yang dipresentasikan apa? Dituliskan aja. Nanti dirangkumannya seperti itu. Ya Pak. Oke. Selanjutnya ada lagi? Pak, kalau menerangkan aksara Jawa gimana Pak? Apa? Menerangkan Jawa. Menerangkan Aksara Jawa. aksara Jawa. Halo? Iya Pak, aksara Jawa. Oh, kalau menerangkan aksara Jawa ya dituliskan bahasanya Indonesia, tapi kan materinya kan misalkan pelajarannya menulis itu aksara Jawa. Nah, misal seperti itu ya, nanti kalau bisa dimasukkan aksaranya lewat Word, kalau tidak bisa ya digambarkan atau digambar lewat pen, nanti di screenshot dimasukkan di di Wordnya, nanti diekspor ke EPUB. Nah sebenarnya kalau yang tidak ada fiturnya kayak nulis aksara Jawa dan seterusnya, itu bisa difoto atau di screenshot. Nah, atau menulis di buku, misalkan buku tulis, nanti ditulis, selanjutnya si aksaranya difoto, nanti di crop sesuai dengan kebutuhan aja. Matematika begitu juga boleh ya Pak ya? Kalau matematika kan itu ada itunya, ada fitur equationnya, digunakan aja. Nah itu lebih rapi kalau menggunakan fitur itu equation. Sulit bukan berarti tidak bisa loh ya. Nah silakan dicoba dulu. Ada lagi? Halo? Pak, cara Iya. ekspor di MS Word itu bagaimana? Di situ ada ekspornya nak. Di file bisa save as. Nanti ke tipenya diganti EPUB atau lewat menggunakan bisa ekspor, atau kalau yang di situ tidak ada filenya atau perintahnya diekspor, silakan file itu di Word-nya tadi di diupload di itu ya, di Google Doc. Selanjutnya di situ bisa kita diekspor. Misalkan saya punya file misalkan ini ya, filenya apa ya, nah misalkan filenya apa ya, tak dulu, file Word. Nah misalkan ini ada copy logi. Nah file ini bentuknya kan ini titik, ada titik apa ini, itu ya docx ya. Nah file ini silakan diupload di Google Doc atau di Google Drive, drive.google.com. Masukkan saja di situ, upload misalkan. New file upload, dicari, dimana nyimpennya. Oke, open. Nah, di sini kan dia mengupload di sini ya.
File yang sudah kita buat di Office Word bisa kita buka di Google Drive atau lewat Google Dokumen. Copy log gimana? Copy log. Nah ini. Setelah dibuka seperti ini, bisa langsung klik file, download versi EPUB-nya. Kalau di Office Word tidak ada ekspornya untuk EPUB. Kalau ada biasanya langsung tinggal klik file saja, save as atau export. Kalau di Google Doc namanya ke download, soalnya dia ke online, ke versi online. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Halo? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh ya, ketentuannya untuk kertasnya silakan gunakan yang umum, gunakan ke kertas ukurannya A4 ya. Kertasnya A4, nanti ukuran di fontnya itu sekitar 12. Nah, ukuran fontnya 12. Jadi kertasnya kalau kita bikin di pokoknya di kertas ya, jenis ukuran kertasnya gunakan yang kertas ukuran biasa A4. Selanjutnya ukurannya di tulisannya ini adalah 12. Nama fontnya apa, Pak? Nama fontnya yang umum saja, pakai yang Times New Roman. Atau bisa gunakan yang lain juga tidak apa-apa, misalkan pakai Arial dan seterusnya. Tidak boleh menggunakan itu ya, font-font yang aneh-aneh, misalkan pakai yang itu gotik dan seterusnya. Nah, itu nanti yang membaca susah. Pakai font yang biasa saja. Bisa Arial, bisa Times New Roman dan seterusnya. Ada lagi? Pak, matematika tadi menggunakan apa, Pak? Equation. Equation. Ya, biasanya kalau di Office ya itu ada di menu insert. Nah, di situ ada equation. Nah, equation ini untuk menuliskan rumus matematika. Misalkan sini insert equation. Ada pakai operator, relation dan seterusnya. Bisa, misalkan menuliskan sebuah pecahan juga bisa. Itu lebih rapi. Ada lagi yang ditanyakan? Grafik di Google Doc juga ada atau di Office juga ada, tetap di insert. Ini ada bar, ada line dan seterusnya. Kalau di matematika kan ada juga ya, ada khusus untuk matematika, mungkin bisa lihat di fitur-fiturnya di Office. Itu lebih banyak sekali untuk yang matematika, bisa yang ada kayak apa ya, grafik ya itu ya, grafik yang hanya garis pakai line dan, dan seterusnya. Ada lagi yang ditanyakan? Halo? Oke, pertemuan kita kali ini direkam ya. Nanti ini direkam layar, terus nanti akan saya kirimkan di YouTube. Nanti jika ada temannya yang belum bergabung atau belum paham tentang tugasnya, nanti juga bisa dilihat di YouTube. Nanti linknya akan saya kirimkan di grup di WA-nya masing-masing. Ada lagi yang ditanyakan? Halo? Sudah paham semua? Halo? Oke.
Ya nanti untuk itu ya saya ingatkan lagi sekali lagi untuk ketua kelasnya, saya mohon dikirimi rekap eh, yang hadir hari ini. Terus yang tidak hadir juga dikirimi. Kalau sudah ada itu alasannya silakan dikirimkan di situ apa saja alasannya. Mungkin hari ini ada beberapa yang WA saya kalau tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Jadi saya akan menerima kalau memang benar-benar ya itu alasannya istilahnya ya masuk akal ya. Kalau tidak masuk akal ya tetap kehadirannya nanti itu di alpa ketidakhadirannya. Jadi kalau memang benar-benar tidak bisa hadir karena yang paling umum sih habis kuotanya terus tidak bisa. Nah seharusnya kan hari sebelumnya kan sudah ngecek. Nah kalau habis seperti apa atau diusahakan ya mencari wifi yang free wifi atau gimana mungkin kan tidak mungkin tiba-tiba tidak ada pemberitahuan bahwa kuotanya habis. Pasti ada minimal SMS atau ya notifikasi yang lain. Nah di situ kan kita bisa tahu oh kapan kita harus ya mencari koneksi untuk keberlangsungan pembelajarannya. Oke, sampai sini apakah mungkin ya ada yang ditanyakan lagi? Halo, apakah sudah paham semua? Halo, kok tidak ada respon? Oke, sudah paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan sebelum UAS. UASnya kalau tidak salah akhir November mungkin. Kalau tidak, ya bisa akhir November, bisa pertengahan. Nah, mungkin ini tinggal 2 kali pertemuan atau 3 kali saja sudah UAS. Diusahakan disesuaikan dengan waktunya, jangan lupa dilihat tetap waktunya kapan akhir pengumpulannya. Terus semakin cepat mengumpulkan dan benar nilainya juga semakin tinggi. Itu nanti akan ada perbedaan yang nilainya tinggi ketika pas lihat itu rapotnya. Nah, itu kan kelihatan bahwa siapa yang mengerjakan lebih cepat dan benar itu nilainya tinggi. Kalau yang ya cukup mengerjakan saja ketimbang tidak mengerjakan ya nilainya ya segitu-segitu aja. Apalagi yang tidak mengumpulkan ya otomatis nanti di rapot kita terpaksa harus dikosongi karena tidak mengerjakan. Sebaiknya kalau ada itu ya kendala ya segera dibicarakan kepada bisa guru mapelnya, bisa ke wali kelasnya. Pak mungkin tidak bisa mengerjakan soalnya gini-gini, nanti akan ada solusi. Ketimbang hanya diam nanti di akhir bingung. Waktu mau UAS nilainya belum ada tidak mengerjakan bingung. Mending kalau ada kendala segera dibicarakan. Nanti akan ada beberapa solusi yang mungkin bisa istilahnya ditindaklanjuti. Oke. Sampai sini saya akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Selamat pagi.